warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa tetap sehat dan salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Bogor 1, yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan acara diskriminasi modul 1.4 program pendidikan guru gerak angkatan 7 dengan tema budaya positif di SD Negeri Kedung Bogor 1. Acara yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah air, tanahku pada di sana aku berdiri dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak sebagai narasumber, yang terhormat juga Bapak Ibu guru beserta tamu undangan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersua dalam suatu ruangan ini dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak implementasi modul 1.4 budaya positif di SD Kedung Bogor 01 yang nanti akan dibahas. Ini akan mengangkat guru penggerak yang sudah lolos menjadi kepala sekolah. Berbeda dengan Bapak Didik yang karena memang statusnya beliau masih dalam GTT, oleh karena itu nanti apapun program pemerintah yang
regulasinya yang baru nanti seperti apa diikuti saja. Namun tidak ada salahnya, tentu manfaat yang didapat dari keikutsertaan calon guru penggerak ini sangat banyak sekali buat beliau Bapak ini. Buat beliau Bapak Fadli, apabila nanti telah mendapatkan sertifikat guru penggerak dan mendapatkan SK kepala sekolah, semoga nanti bisa melaksanakan dan mengemban tugas dengan baik di tempat kerja yang baru. Kiranya tidak baik apabila saya menyampaikan panjang lebar. Secara itu mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata menuntut itu apa? Saya tahu menuntut itu apa. Monggo dari Bu Suwarni, yang ada di benak Ibu Suwarni, menuntut itu seperti apa? Nah, menuntut itu mengarahkan. Ada yang lain membimbing, ya, mengarahkan dan membimbing, ya. Pada hakikatnya manusia itu ya lahir dengan lakunya, bukan dasarnya. Dari pada dasarnya yang namanya anak-anak itu dari lahir itu sudah ada bakat tersendiri, ya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menuntun, ya. Seperti petani, ya, menerapkan pendidikan itu seperti petani. Contohnya kayak lahan itu ibarat sekolah, kemudian murid siswa itu adalah benih, ya, benih padi, kemudian yang namanya pendidik itu adalah petaninya. Jadi ketika kita menanam padi, kita sebagai seorang petani itu ditanam di tanah, yaitu tanah yang sekolah, ya, yang di sekolah. Ketika kita menanam padi, pupuk, ya, perlu dibimbing dan dituntun. Tujuannya apa? Karena kalau tidak dipupuk, ya, pada dasarnya padi itu belum tentu akan tumbuh dan berbuah lebih baik daripada tidak dibimbing, ya, tidak dituntun, ya. Seperti itulah untuk menuntun, ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk budaya positif, ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Sebelum kita menciptakan budaya positif, tentunya tadi ada yang peran yang namanya guru itu dari menuntun, ya, budaya positif itu sendiri. Kita nanti bisa mengelola peserta didik agar lebih baik lagi. Tentunya untuk menuntun tersebut, di sini kita tidak hanya menuntun, namun, ya, memberikan pendidikan-pendidikan yang lebih bermanfaat, ya, biar peserta didik, anak didik kita ketika pintar juga ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua lagi. Jadi norma menghormati sesama, menghormati yang lebih tua itu akan selalu ada, ya. Namanya sopan santun. Kemudian berikutnya yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru kepada peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas guru ke peserta didik itu harus ada ketika kita ya masuk ke dalam kelas, kemudian menciptakan keyakinan kelas pada peserta didik. Ketika ada anak yang tidak berangkat sekolah atau itu namanya kesepakatan kelas. Tapi kalau misalkan kita belum memberikan kesepakatan kelas, terus ada siswa yang terlambat, kemudian kita langsung menghukum, itu kurang tepat. Nah, ini juga saya didapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya tidak tahu dengan seperti itu, maka dari itu yang sebelumnya saya biasanya itu menghukum, ya, karena di zaman sekarang di era digitalisasi, untuk perkembangan zaman semakin meningkat. Jadi untuk peraturan pendidikan juga selalu dimodifikasi dan dievaluasi oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya jelaskan untuk perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, ya, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi ketika kita membimbing anak, ya, ketika anak tersebut inginnya tenaga pendidik itu agar tertib, namun pada permasalahannya itu anak berangkat saja kadang telat. Nah, namun kita tidak selalu menyalahkan anak. Harusnya kita identifikasi masalah dulu. Di rumah itu si anak seperti apa? Apa ada orang tuanya di rumah atau orang tuanya berada di luar negeri atau di luar kota yang sedang bekerja? Ya, jadi kita di sini dilarang menghakimi, ya, anak tersebut itu seperti apa. Kemudian ketika kita sudah menggali untuk masalah si anak itu seperti apa, kita nanti akan berusaha untuk menangani kendala yang anak jalani, ya, yang anak alami. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, apa itu makna disiplin positif? Ada yang tahu dengan kata disiplin, Bapak Ibu? Tertib. Disiplin itu tertib. Terus ada lagi yang berpendapat lain, tepat waktu dan tanggung jawab, ya. Coba kita cek, ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang disiplina, yang artinya itu belajar, ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, ya. Ada tanggung jawab tanpa terperintah orang lain, ya. Disiplin itu kesadaran diri peserta didik, kemudian tenaga pengajar, ya. Jadi secara sadar itu pendidik dan peserta didik itu harus sadar ketika berangkat sekolah dari dalam diri itu secara sadar itu, ini saya berangkat sekolah akan seperti apa, ketika berangkat telat itu akan dihukum atau tidak, gitu. Jadi ada kaitannya dengan yang tadi kesepakatan kelas. Kemudian untuk nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin merasa menguasai temannya. Kemudian yang keempat, Pian merasa bosan dengan sarapan pagi yang disajikan ibunya, ya. Padahal yang namanya orang sendiri kan punya selera makan, ya. Misalkan hari ini rebus, besok mie goreng, atau besoknya lagi pecah, terong awor atau kriak, ya, atau cekokan, ya. Nah,
orang itu berbeda-beda, beda dengan yang namanya orang tua, maka juga seadanya. Kemudian Kian hanya iseng pada temannya atau ingin uang sakunya lebih irit, atau bisa jadi alasannya adalah yang ke-5, iseng kepada temannya. Jajan itu minta sama temannya biar uang saku dia itu irit bisa buat di rumah lagi ya. Ya, dari kelima poin tersebut kita belum tahu permasalahan si Bi'an itu yang mana. Maka dari itu, dari kelima tersebut kita akan bisa menemukan dan kita bisa menyelesaikan masalahnya ya. Kalau belum menemukan ini, kita belum bisa menyelesaikan masalahnya ya. Next. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari. Ada yang setuju tindakan kaku terhadap Maulana? Bapak Ibu tidak setuju. Mengapa? Karena kalau kita menyakiti itu nanti konsekuensinya anak akan lebih jerak atau lebih takut. Ya, lebih takut ya, akan trauma. Apalagi yang namanya anak-anak. Bu Anita ada pendapat lain mungkin? Tidak setuju. Karena apa, Bu? Dia akan menimbulkan anak kan memorinya selalu bekas. Jadi kalau misalnya kita melakukan kekerasan, otomatis anak itu akan bermemori terus. Siswa nanti akan dewasa, akan kuliah, dan bahkan ketika punya anak juga akan ingat dan sering teringat. Ya, betul sekali kata Bu Hadi dan Bu Anita. Ya, ini namanya hukum ya. Pada pendidikan di zaman sekarang ini tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Ya, yang ya sekarang mari berlatih hukum atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu namanya konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, karena tidak sejalur dengan apa yang diperbuat peserta didik. Ya. Yang pertama hukuman, kemudian yang kedua memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi. Kenapa, Bu? Ya, jadi benar bertanggung jawab sesuai apa yang diperbuat. Terus kali kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu namanya hukuman atau hukuman ya, karena kesalahan seperti wajahmu bisa disuruh push up ya. Jadi beda jauh antara hukuman dan konsekuensi. Yang diperkenalkan sekarang itu harus konsekuensi. Bapak Ibu sudah diperkenalkan untuk hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi. Sudah para pintar-pintar ya, Bu. Poin yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman ya, karena tidak nyambung. Yang keenam, tidak usah saya bacakan karena sudah cukup untuk Bapak Ibu tidak cukup tahu dan ternyata di kita ya. Kemudian next book ini menambah ilmu, akan lebih mengintrospeksi diri saya lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga akan lebih merasa menambah ilmu pengetahuan yang baru lagi ya, Bu. Jadi pada dasarnya saya berdiri di sini bukan karena saya merasa pintar dan lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya di sini sebagai calon guru penggerak yang memberikan materi tersebut, yang saya di sini juga masih belajar. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Tentunya ketidaksempurnaan hanya milik saya manusia. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.